Dulu beralih, minta maaf ini sambil menikmati kopi, kopi nyantai bersama ngobrol nih. Kita alih dulu bicara, kebetulan di tengah kita ada ketua Majelis Asy-Syirak Sulawesi Selatan, alina beliau guru kita, Al Ustaz Muhammad Al-Haq. Ustaz, saya mau tanya nih guru, bagaimana menyikapi dari persepsi penilaian beliau kita sebagai seorang ustadz dalam kajian Islam, dilihat dari kacamata dari hadisnya, ayatnya, menyingkap persoalan makam beliau ini, apalagi banyak beredar biasa makam-makam terlalu disakralkan. Menurut persepsi pandangan kita bagaimana, Ustaz? Silakan. Ya, jadi Majelis Asy-Syirak, Majelis Zikir Asy-Syirak hadir di tengah-tengah makam para pendahulu kita, itu mengingatkan kita bahwasanya kapan makam pendahulu kita, yakni makam waliullah, kita abaikan begitu saja, niscaya karamah itu akan pergi begitu saja. Karena karamah itu terkadang sekarang ini banyak di antara kita itu menganggap atau persepsinya, datanglah ke rumah Gurutta atau datanglah ke rumah Andre Gurutta untuk memohon kepadanya untuk didoakan supaya mendapatkan berkah. Ini pendapat pendahulu kita di kalangan santri. Selalu dengan sopan, santun dan adabnya, para santri itu menghadap kepada seluruh Andre Gurutta. Setelah beliau tiada, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita berdiam begitu saja? Ataukah kita ingin melanjutkan pengajaran beliau, bahwasanya apa yang mereka lakukan, apa yang beliau lakukan, itu juga yang harus kita lakukan. Tentu tidak akan bisa sama. Tentu tidak akan bisa. Karena yang namanya hidayah, yang namanya ridho, yang namanya rahmat, berkah, karamah itu bukan suatu yang kita harus minta. Bukan yang diminta-minta. Itu adalah karunia dari Tuhan. Tapi kalau menyikapi masalah karomah, memang ada karomah, Ustaz? Ada. Kalau di kalangan para wali ada nggak? Ada. Tapi kalau dia sudah meninggal masih ada karomah? Masih. Masih. Karena kenapa? Perlu kita pahami bersama bahwasanya kalau di kalangan para nabiullah itu mukjizat namanya. Betul. Mukjizat namanya. Beliau diberikan, para nabi Allah memberikan mukjizat kepadanya supaya menjadi bukti bahwasanya ia benar adalah utusan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikan kekaramahan para makam pendahulu kita? Bagaimana caranya? Seperti apa? Inilah Majelis Asy-Syirak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah makam itu, ingin menyampaikan bahwasanya ada metode, ada cara, ada kaifiatnya. Bahwasanya bagaimana manusia itu terhubung kepada pendahulunya, dengan metode itu ia bisa kontak langsung dengan para beliau. Sekarang kita selalu artinya mendengarkan para ulama yang berbicara pada di mimbar. Ketika hamba-hamba Allah itu setelah meninggal, maka selesailah perkara itu. Padahal sesungguhnya namanya dikatakan mati, itu hanya kembali dan berpindah. Ruh tidak bisa mati. Tidak pernah mati. Ruh tidak bisa mati. Kenapa? Karena saat ruh itu mati, maka Tuhan pun akan mati. Terus begini dulu, Ustaz. Menyikapi kan sekarang beredar nih. Kelompok-kelompok paham radikal. Nggak usah lah kita sebut nama kelompoknya apa, mereknya apa. Ini kan banyak nih yang mengklaim bahwa pemahamannya lah benar. Ziarah kubur ke makam para wali itu ritual yang sangat tercela, dianggap itu adalah musyrik. Bahkan tidak sedikit mereka langsung mengatakan kafir. Menurut kita sebagai selain daripada ketua majelis ini, terus bagaimana konsep-konsep untuk betul-betul meluruskan pemahaman mereka sehingga tidak menjadi benturan di tengah masyarakat, sehingga lahirnya kegiatan budaya ini tetap dipertahankan kesakralannya. Coba mohon pandangannya, silakan. Jadi Majelis Asy-Syirak itu artinya menanggapi pendapat atau opini seperti itu. Kami itu menanggapi bahwasanya mereka hanya mampu berpendapat tapi tidak mampu mengeluarkan statement secara paham. Kualitas ilmu itu dipertanyakan. Inilah yang harus kita benahi. Maka inilah yang saya sampaikan kepada seluruh anggota majelis yang ada di naungan saya, bahwasanya ketika Anda ingin berkomentar atau ketika Anda ingin berpendapat, Anda harus memiliki ilmu. Dan ketika ilmu itu ingin disampaikan kepada khalayak manusia, perhatikan kualitas ilmu itu seperti apa.
Jadi untuk menyikapi bahwasanya munculnya berbagai macam opini dan pendapat yang dikatakan bahwasanya untuk bersiara itu adalah musyrik, ataukah dengan adat-adat istiadat yang lain itu adalah bid'ah begitu. Nah, saya kira mereka belum sampai akan pemahaman seperti itu. Iya, iya, iya. Inilah juga yang harus kita luruskan, bahwasanya salahlah kita ketika kita hanya ingin berpendapat dengan dalil akliyah saja. Iya. Inilah yang banyak merusak tatanan sekarang. Iya. Karena dia hanya berdalil apa yang dilihat mata. Apa yang dilihat mata? Dia hanya mau mengungkap bahwasanya selama ini ketika yang dilihat mata itu salah, maka sudah dijustis bahasa itu sudah salah. Padahal harus kita pahami bersama. Yang dikatakan keilmuan, yang dikatakan sebuah statement, Ya. barulah dikatakan salah dan benar itu ketika disatukan satu statement bahwasanya lidah yang mengucapkan, akal yang mengelola, hati yang membenarkan. Ya, 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 ya. Ini yang menjadi inti yang harus kita pahami sekarang, bahwasanya bid'ah itu muncul pada prinsipnya bagaimana tatanan Ya. adat istiadat kefahaman masyarakat itu yang sudah semestinya sudah rapi, tertata rapi, Ya. itu ingin diobrak-abrik dikarenakan karena mereka juga punya misi demikian. Alih-alih ingin menegakkan syariat, tapi pada prinsipnya dia juga di balik syariat itu kita belum tentu tahu bahwasanya apa di balik itu. Ya. Makanya Majelis Asyirat hadir di tengah-tengah masyarakat ingin berbagi, ingin berbagi bahwasanya Ya. jangan sampai opini-opini itu kita tergiring dengan opini itu sampailah lupa segala-galanya. Oh, iya, iya. Sampai lupa akan segala-galanya. Segala-galanya. Satu statement di majelis yang selalu saya ingat apa yang disampaikan dewan majelis kita atau orang tua kita yang mulia. Ya. Sekarang ini para ulama kita itu selalu mengarahkan kita ingat Allah, Ya. itu ingat Rasul. Ya. Itu terlalu jauh sekali kita ingin menyandarkan diri kita untuk mengingat. Ya. Harus kita yakini bahwasanya untuk sampai ke sana butuh jenjang, Ya, butuh ya. tahapan, tahapan. butuh etape yang Ya, ya. sangat tidak bisa kita sampai ke sana ketika kita tidak bersandar kepada ayat Allah, ibtaghi ilaihil wasilah. Carilah penghubung. Penghubung. Nah sekarang yang sekarang muncul ini berdalil juga Ya. mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Tuhan, Ya. niscaya aku beri. Inilah yang harus kita dudukkan bahwasanya meminta langsung kepada Tuhan itu, berdoa langsung kepada Allah itu, kita harus tilik dulu diri. Kita harus melihat diri. Itu sucikah kita? Bersihkah kita? Itu derajat yang demikian. Ketika kita memohon kepada Allah, case and carry-nya permohonan itu kepada Allah, itu tentu derajatnya itu, makamnya itu juga harus kita. Inilah kenapa sampai kami datang berkunjung ke setiap makam-makam para wali, Ya. berdasar atas petunjuk orang tua kita atau dewan majelis kita. Ya. Dikarenakan doa-doa yang mereka ucapkan pada saat itu, karahmahnya itu tidak bisa ada yang menandinginya. Kemudian kita yakini di majelis kita itu sesungguhnya dikatakan mati itu tidak. Mati itu tidak. Manusia itu tidak mati. Tidak mati. Jasadnya saja yang kembali kepada asalnya, yaitu Ya. tanah. Tanah. Ruh itu tetap kembali kepada pemiliknya. Pemiliknya. Niscaya ketika siapapun yang berniat dengan sebuah ketulusan Ya. untuk mendatangi makam itu, Allah pasti akan memerintahkan malaikatnya untuk menggiring sampai ke sana. Masya Allah. Apa yang menjadi motivasi awal kita kenapa sampai makam-makam waliullah itu kita datangi? Doa-doa beliau itu berkah. Doa-doa berkah. Amalia-amalia beliau itu makbul. Ya. Apa yang mereka lakukan secara kalamnya, secara amaliyahnya itu sudah dipastikan tidak ada yang mardut, tidak ada yang tertolak oleh Allah. Masya Allah. Sehingga apa doa yang selalu diajarkan orang tua kita? Ya. Ya Allah, Engkau telah memberkahi hambamu ini ya Allah. Maka berilah berkahmu kepada kami. Ya. Itu salah satu contoh. Bahwasanya sungguh apa yang kita lakukan sekarang ini itu tiada lain niat apa, tidak ada. Kita tidak mau giming-giming seperti apa, tidak. Yang kita hanya mau bagaimana ridho ilahi, bagaimana berkah Allah. Gitu. Karena prinsip kita di majelis itu yang kita cari itu berkah, barakah. Nah, ya sangi bagaimana pendahulu-pendahulu kita itu melihat kita, gitu. Oke. Memandang kita. Baik. Masya Allah. Tabarakallah. Saudara-saudaraku, para pencinta ma'rifatullah, amat luar biasa kajian pada hari ini, diskusi dengan secangkir kopi tapi bermakna ma'rifah. Para saudara-saudaraku pencinta wisata religius,